Halo, balik lagi bareng Han. Nah, sekarang aku mau bahas tentang plugin-plugin yang biasa dipakai di VS Code untuk ngedevelop website. Nah, kemarin itu kan aku coba bikin ngedit-ngedit project icon Sax, terus ada yang error, terus ngelak banget. Itu ternyata ada error di Visual Studio Code extensionnya. Jadi kemarin aku delete itu, aku reset installation buat pluginnya, terus aku install ulang. Nah, ketika aku install ulang, aku punya ide mau sharing plugin-plugin VS Code yang aku pakai buat ngedevelop web. Nah, salah satunya ini bisa dilihat di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, susah digedein. Nah, Ctrl plus plus. Nah, ini. Kegedean. Oh, nggak apa-apa. Waduh, susah. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada berapa ya? Oh, ada 29. Tapi kalian nggak perlu install 29 semuanya, cuma yang dibutuhkan saja. Contohnya nih, yang untuk web development yang biasa make HTML atau ngedit-ngedit HTML. Nah, ini penting HTML atau XML. Jadi ketika kalian bikin file, terus mau bikin tag kan, kalau HTML kan ada tag pembuka dan penutup. Nah, itu penting banget pakai ini. Jadi otomatis. Nah, misalnya ya aku mau bikin open folder lah, misal open folder, oh bukan, gini aja. Terminal, kita bikin folder baru aja ya, dev mkdir test kode tes. Nah, kita bikin folder baru aja dari sini ya. Di sini misalnya aku bikin tes atau index.html. Nah, biasanya kan kalau bikin sesuatu misalnya hello, bikin tag. Nah, ini enaknya tadi kalau ngetik hello aja di awal terus dikasih tutup, ini dia auto ada ininya, ada penutup ininya, karena nginstal ini auto tag close. Coba kalau misalnya ini di disable ya, disable terus di reload, terus ngetik hello lagi di sini bawah ya, hello. Oh, ini nggak muncul. Nah, tuh ngetik hello, ditutup. Wah, ternyata auto ini pemirsa, auto ketutup. Coba atau div auto ketutup juga. Jangan-jangan ini sudah tidak perlu digunakan. Coba kita uninstall, reload. Nah, apakah fitur auto nutup tag juga masih aktif? Div, oh masih aktif. Coba kalau div doang di enter, oh masih. Misalnya span di enter, oh ternyata kita tidak perlu plugin itu pemirsa. Baru tahu. Oke, sekalian kita percobaan ya, kita bahas review satu-satu. Tadi auto tag ternyata tidak perlu, sudah jadi built-in fiturnya VS Code. VS Code mantap jiwa emang. Nah, lanjut embedded browser. Ini aku nggak tahu ya, soalnya ini baru tadi banget siang install, nggak tahu cara makainya. Ini waktu aku nginstal Vite. Nah, Vite ini waktu nginstal ini auto keinstall nih, tapi aku belum tahu caranya makainya gimana. Ini gimana ya, skip aja dulu ya. Nah, ini yang penting selanjutnya adalah kode snap. Kode snap ini adalah plugin untuk screenshot codingan, tapi screenshot codingannya dengan style. Misalnya ini aku bikin emet ya, emet kayak gini, tek. Nah, ini tuh adalah shortcutnya Visual Studio Code ya. Nih, misalnya kalau kalian ketik tanda seru ini terus di enter, nah ini keluar ini bukan fiturnya kode snap ya, tapi ini fiturnya emetnya Visual Studio. Nah, kalau fiturnya kode snap ini atau screenshotan kode itu adalah fitur untuk ngeprint. Nah, misalnya kalau kita Ctrl A,
terus Ctrl P, Ctrl Shift P, terus dipilih kode snap, itu bakal jadi kayak gini guys. Nah ini hasilnya, hasil screenshotannya bagus kan. Ini bisa di sharing, kalau diklik ini, nah ini is ready, berarti ini sudah siap untuk disimpan, misalnya di desktop ya. Aduh, di save. Ntar kalau buka di desktop tadi yang udah di save, nah ini hasilnya, nah kayak gini nih. Ini nanti bisa di sharing di Twitter, di Facebook, atau di blog kalian untuk bikin tutorial blogging atau tutorial ngoding. Ini shortcutnya, jadi screenshotannya kena, dapat, mantap, bagus dengan style. Nah itu oke, lanjutkan dengan yang lain. Nah, kita lanjut dengan plugin yang lain ya. Ini kode snap sudah. Ini cuma ikon yang file, ikon yang ini nih. Ini kan ada gambar lambang-lambang, itu ikon material. Nah, kalian bisa install atau enggak, terserah, itu tergantung style atau selera ya, tergantung selera. Nah, selanjutnya Docker. Nah, ini tuh plugin penting bagi yang mereka developmentnya pakai Docker di komputernya. Misalnya ada develop virtual server, atau ada interaksi client server tapi enkapsulasi, sistemnya terenkapsulasi dan pakai Docker. Ini penting banget, karena apa? Ini enak banget, di sini ada fitur, nah ini connect ke Docker. Kalau aku ada Dockernya nggak ya? Sepertinya ini masih loading. Ini karena baru banget install. Gagal ya. Ya, karena ini tidak pakai sudo. Coba kalau aku buka Visual Studio-nya pakai sudo ya, sudo kode tes. Nah, jadi Visual Studio-nya dalam mode ini. Tidak bisa. Tidak bisa, sudah kode tes saja. Ini kenapa nggak jalan? Karena kemarin aku settingnya Dockernya itu sebagai root, jadi nggak jalan. Kalau kalian setting Dockernya nggak sebagai root, itu harusnya jalan, dan kalian bisa connect ke Dockernya langsung dari sini nih. Kalau lihat dari screenshotannya, nah ini di sini tuh ada open filenya. Ini ada image Mongo, ada image Microsoft, ada image Nginx. Kita bisa running di sini tanpa Docker desktop. Nah, ini istilahnya itu sama fiturnya kayak Docker desktop, tapi terembed di Visual Studio Code kayak gitu. Mantap jiwa kan. Nah, selanjutnya adalah Git Grab. Git Grab ini tuh penting banget buat kalian yang manage project yang terintegrasi dengan fitur Git, terus terhosting di GitLab, GitHub, Bitbucket atau service lainnya. Dan ini penting banget untuk proyekan yang dikerjain secara kolaborasi atau bareng-bareng. Nah, ini biar bisa ketahuan progress trackingnya kayak apa ini. Nah, ini misalnya kalau aku aktivasi Git ya di sini ya, di folder tes ini, misalnya git init. Nah, nanti kalau aku buka Git Grab, ini belum ada ya. Git branch belum aku kasih ini, belum kasih nama, main. Nah, di sini ada namanya main. Load commit. Karena ini belum ada commit ya. Git add, kita tambahin satu commit aja sebagai example biar keluar di sini. Git commit min m sample commit. Loh, kok gede semua? Kepencet. Nah, di enter. Langsung muncul. Nah, ini itu untuk ngecek history perubahan file. Ini yang tadi ya, kita nambahin ini gitu. Terus misalnya aku hapus lagi nih, hapus line title. Nah, terus aku save. Nah, terus aku ini lagi, aku edit lagi.
git commit, aku habis hapus title di index.html misalnya. Nah ini buat nge-tracking perubahan-perubahan file. Nah ini kelihatan kan ada plus 0 dan min 1. Plus 0 itu artinya tidak ada penambahan di file ini, tapi ada pengurangan min 1. Apa itu plus 1 dan min 1? Plus 0 dan min 1-nya ini kelihatan. Min 1-nya ini, plusnya nggak ada ya, adanya min 1 doang. Nah ini kelihatan. Jadi ini fitur penting banget buat para developer biar nggak kejadian. Misalnya ngoding hari kemarin bisa jalan, terus kemudian besoknya ngoding lagi nambahin fitur atau ngefix bugs, tiba-tiba error semua, pas mau balikin nggak tahu mana yang dirubah. Wah itu bahaya banget. Tapi dengan adanya fitur git, terus ada git grab, kita bisa tracking perubahan-perubahan apa yang terjadi di kode kita. Jadi kita bisa mudah untuk rollback fitur yang gagal atau fitur yang error. Kayak gitu. Mantep toh. Nah, kita lanjutkan dengan plugin yang lainnya adalah GitLens. GitLens ini adalah plugin freemium, artinya ini free tapi ada premiumnya. Nah, contoh fitur free-nya adalah Git Blame. Apa itu Git Blame? Nih, jadi kalau kalian ngeklik di buka file codingan kalian terus ngeklik salah satu line kode, kalian akan menotis ada tulisan ini, you 2 minutes ago sample commit. Ini artinya yang bikin atau yang nulis di line 4 ini adalah aku 2 menit yang lalu. Jadi ketahuan. Misalnya kalau kalian kerja secara kolaborasi dan tiba-tiba ada error di line segini, kalian bisa ngeklik ini siapa yang ngoding. Oh ternyata si Anu nih yang bikin bug. Nah, kita bisa report, oh kamu ngoding di line ini jadi error, tolong diperbaiki. Nah kita bisa delegasikan, mudah mendelegasikan ini siapa pembuat error atau isu. Begitu, makanya disebut dengan git blame, kita menyalahkan. Tapi bukan itu ya tujuannya, bukan saling menyalahkan, tapi kita harus mencari solusi. Nah, oke, next adalah Indent Rainbow. Ini adalah plugin yang apa ya, nggak penting-penting amat, cuman styling doang nih. Ada warna-warnanya, misalnya kalau ditambah tab lagi, nah ini warnanya berubah. Nah ini keren kan. Ini cuma style biasa doang, jadi untuk ngebedain kalau misalnya codingan kalian banyak domnya, bukan dom ya, apa istilahnya, tabnya itu menjorok ke